Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semoga kita menjadi orang-orang yang semakin lebih baik setiap waktu dalam semua urusan. Amin, Allahumma amin. Kamu setuju tidak setuju dengan konten saya? Doa saya sama dan doakan saya juga. Kemudian sebelumnya saya sudah pernah membuat konten memohon maaf dan saya hapus. Kali ini ada orang yang berkomentar mengatakan bahwa saya salah. Artinya apa yang saya anggap tidak ada ternyata ada, berkaitan dengan ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah yang mentafsirkan bainahu wa bainal baitil atiki, cahaya antara dia dan Mekah, tentang orang yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Maksudnya adalah dimudahkan untuk ke Mekah untuk haji atau umroh. Saya bilang itu hoax. Tidak pernah ada ulama menafsirkan begitu. Walaupun di situ saya jelaskan kalau memang ada ulama menafsirkan begitu seperti klaimnya Pak Khalid Basalamah, saya langsung mohon maaf dan saya hapus. Lalu ada komentar katanya ada itu tafsiran dari Ibnu Qayyim dan Hasan Basri. Kalau memang dia bisa membuktikan itu, berarti saya yang menyebarkan hoax, bukan Ustadz Khalid Basalamah. Saya sudah tag komen itu, saya sudah pin, saya sudah taruh di paling atas, tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan. Maka mempersiapkan untuk menghapus, saya akan sampaikan satu ibarah atau satu ibroh kalau dalam bahasa kita, satu teladan berkaitan dengan orang salah dan minta maaf. Dimana ini bukan berarti saya menyamakan diri, enggak ya. Hayata. Ada satu kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berceramah di mimbar tentang satu tema, turun dari ceramahnya ditegur oleh seorang perempuan, dibantah ceramahnya itu dengan menggunakan Al-Quran. Lalu apa ucapan Sayyidina Umar? To'a Umar wa asobat dalam satu versi. Atau kalau yang populer, Ghufran, ya, ampunilah aku ya Allah. Kullun afqahu min Umar. Semua orang lebih faham dari Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar naik ke mimbar dan menjelaskan bahwa tadi yang saya ceramahkan itu salah. Saya mohon maaf. Ini cerita ya, ada yang bilang do'if atau apa, tapi kita tidak bicara itu ya. Toh menurut Ibnu Katsir ya, isnaduhu jayyidun wa qawiyun, itu cerita sanadnya kuat ya, dari Abu Ya'la. Itu ada dalam kitab Ibnu Katsir. Nanti setelah ini saya baca. Bahkan yang paling menarik adalah komentarnya Ibnu Taimiyah. Ketika cerita ini ya, oleh orang-orang Syiah Rafidhah dijadikan senjata untuk semakin menjatuhkan Sayyidina Umar. Rafidhah ini kan tidak suka kepada para sahabat kecuali sahabat tertentu ya. Kemudian mendengar cerita seperti itu semakin digaung-gaungkan oleh mereka. Lihat tuh Sayyidina Umar ceramah aja salah ya kalau bahasa kita ya. Ditegur orang, minta maaf dan mengatakan kulun afqahu min Umar. Cemen ya. Ternyata pengetahuannya terbatas, kira-kira begitu ya. Tetapi komentarnya Ibnu Taimiyah sangat luar biasa tentang hal itu. Bagaimana menjelaskan kronologis atau bagaimana hal yang dipetik dari ceritanya Sayyidina Umar, dikaitkan dengan cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa, dikaitkan dengan cerita burung Hudhud dan Nabi Sulaiman. Untuk lebih fiknya saya bacakan, tetapi yang harus diingat bahwa saya tidak sedang menyamakan diri dengan Sayyidina Umar. Saya hanya ingin mengetuk siapapun termasuk ustadz-ustadz mereka. Kalau salah, mohon maaflah. Sampaikan secara terbuka. Baca di bagian ucapan Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah ya, yang saya bacakan nanti. Di situ Ibnu Taimiyah memberikan motivasi bahwa kalian tidak akan pernah jatuh hanya karena minta maaf. Tidak akan pernah jatuh ya. Untuk lebih lengkapnya silahkan dibaca. Ini ada dalam kitab Ibnu Katsir yang menceritakan kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memohon maaf secara terbuka setelah ceramahnya dikoreksi atau ditegur oleh seorang perempuan. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim, Thoriqun ukhra. Ini salah satu jalurnya. Jadi cerita itu terilis dari berbagai jalur dan ini salah satu jalurnya. An Umar qala al-Hafidhu Abu Ya'la haddatsana Abu Husaimah haddatsana Yaqubu ibnu Ibrahim haddatsana Abi an ibni Ishaq haddatsani Muhammadun ibnu Abdurrahman anil Mujalidi ibni Sa'idin anis Sya'bi an Masrukin qala Raqaba Umar ibn al-Khattabi mimbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masruk berkata, suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menaiki mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Sayyidina Umar berkata,
Ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, ma iktsarukum fi sudukin nisa'i. Apa yang membuat kalian memberikan begitu banyak ketika kalian memberikan mas kawin kepada perempuan-perempuan kalian atau kepada istri, gitu ya. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Dan telah ada sebelum kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Wa innamas sadaqatu fi ma bainahum arba'umi'atin dirhamin fama duna dzalika. Dan mereka ya, Rasulullah dan para sahabat itu ketika memberikan mahar hanyalah 400 dirham, bahkan di bawahnya. Jadi tidak lebih dari 400 dirham. Fama duna dzalika itu berarti di bawahnya lagi ya. Walau kanal iktsaru fi dzalika, dan seandainya memberikan banyak mahar itu ya, atau berbanyak-banyak di dalam memberikan mahar itu, takwan indallahi adalah sebuah ketakwaan di sisi Allah, au karamatan atau kemuliaan, lam tasbikuhum ilaiha, maka tidak mungkin kalian akan mendahului itu. Artinya mesti mereka lebih dulu melakukan itu ya. Kalian tidak mungkin sekarang melakukan sesuatu yang itu baik dan mereka dulu tidak melakukannya. Fala a'rifanna, maka sungguh saya benar-benar tidak tahu, ma zada rajulun fi sodaki imra'atin ala arba'imi'atin dirhamin. Ada seseorang yang memberikan mas kawin kepada istrinya lebih dari 400 dirham. Ini kesaksian Sayyidina Umar ya, bercerita tentang di zaman Rasulullah dan juga zaman para sahabat-sahabatnya. Tidak ada yang memberikan mahar lebih dari 400 dirham kepada istrinya. Kemudian qala, lalu Masruq ini berkata, melanjutkan ceritanya ya. Tsumma nazalah, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu turun ya, dari mimbarnya. Fa'taradothu imro'atun, maka datanglah seorang perempuan menentang ya, atau membantah i'tarodoh ya. Fa'taradot ya. Min Quraisyin, perempuan itu dari suku Quraisy. Faqalat, maka perempuan itu berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, nahaitan nasah, engkau telah mencegah atau melarang manusia ayyuzidu an-nisaa sadaqahum, agar mereka melebihkan kepada perempuan-perempuan mereka, maksudnya melebihkan itu sadaqahum ya, ketika memberikan mahar, ala arba'imi'atin dirhamin, di atas 400 dirham. Faqalah na'am, mendengar hal itu Sayyidina Umar menjawab, iya, saya mengatakan atau saya melarang manusia untuk membayar lebih dari 400 dirham. Faqalat, maka perempuan itu berkata, ama sami'ta ma anzalallahu fil Qur'ani, tidakkah engkau pernah mendengar apa yang telah diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an? Kalau bahasa kasarnya memang kamu nggak tahu ada ayat Al-Qur'an gitu. Qala, Sayyidina Umar bertanya, wa ayyu dzalik, ayat yang mana itu atau apa itu? Faqalat, maka perempuan itu menjawab, ama sami'tallaha yaqulu, tidakkah engkau mendengar Allah berfirman, wa ataitum ihdahunna kintaran, sedangkan kalian memberikan salah satu di antara mereka atau perempuan-perempuan itu kintoron, harta yang banyak. Qala, maka yang menceritakan ini yaitu Masruq berkata, faqala, maka lalu Sayyidina Umar berkata, Allahumma ghufran, ya Allah ampunilah saya. Kullun nasi afqahu min Umar, semua orang itu lebih mengerti ilmu fikih ya, atau lebih alim atau lebih pandai dari Umar. Tsumma raja'ah, kemudian Sayyidina Umar itu kembali. Faraqaba al-mimbar, maka beliau langsung naik ke mimbar ya. Faqala, lalu beliau berkata, inni kuntu nahaitukum, sesungguhnya saya telah melarang kalian ya, sebelumnya tadi ya, antuzidu an-nisaa fi sadaqihinna ala arba'imi'atin dirhamin, melarang untuk kalian jangan menambah atau melebihkan jumlah mahar kepada perempuan di atas 400 dirham. Faman sya'a, maka sekarang barang siapa yang mau, ayyutiya min malihi ma ahabba, untuk memberikan hartanya ma ahabba, berapapun yang dia suka. Maksudnya itu kalau sekarang sudah, siapa yang mau memberikan berapapun silahkan. Artinya ini rojaah ya, menganulir fatwa sebelumnya yang membatasi hanya 400 dirham. Sekarang kalau mau kasih berapapun silakan, mau dikasih semua juga silakan. Qala Abu Ya'la berkata, wa adunnahu, kalau menurut saya,
Qala, Sayyidina Umar itu berkata, faman tabat nafsuhu falyaf'al. Jadi kalau menurut Abu Ya'la mungkin ada tambahannya. Maka barang siapa yang suka ya, tobat nafsu itu kalau hatinya senang ingin melakukan ya, falyaf'al maka kerjakan. Jadi sudah nggak ada lagi dibatasi 400 dirham atau apa. Itu saya anulir, itu saya mohon maaf ya. Nah, itulah Sayyidina Umar ya. Ini Sayyidina Umar Pak ditegur perempuan, nggak segan-segan naik mimbar ya, dan meminta maaf. Ini cerita memang ada yang mengatakan doif lah atau apalah ya, nggak apa-apa, ini juga bukan masalah hukum. Toh menambah dan mengurangi juga bukan masalah hukum ya. Kemudian perhatikan isnaduhu jayyidun qawiyun. Itu komentar Ibnu Katsir. Ini sanadnya bagus dan kuat. Kemudian Ibnu Taimiyah memberikan cara menjawab ketika cerita itu dijadikan senjata oleh orang-orang Syiah Rafidhah untuk menjatuhkan para sahabat. Jadi Syiah Rafidhah itu kan hanya mengakui beberapa sahabat saja. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu dicela-cela, tidak dihormati, dilecehkan, dan menemukan cerita seperti ini. Sayyidina Umar pengetahuannya terbatas ya, salah berfatwa, bahkan mengakui bahwa kullun afqahu min Umar ya, itu dijadikan andalan untuk menjatuhkan Sayyidina Umar. Maka Ibnu Taimiyah memberikan cara untuk menjawabnya. Wal jawabu, maka untuk menjawab orang-orang Rafidhah tersebut ya, anna hadhil qissata, bahwasanya cerita ini ya, cerita Sayyidina Umar ketika memohon maaf tersebut dalilun ala kamali fatli Umar fi dinihi, adalah bukti nyata tentang betapa sempurnanya atau kesempurnaan Sayyidina Umar di dalam agamanya, wa taqwahu, dan di dalam ketakwaannya, wa ruju'ihi ilal haqqi idza tabayyana lahu, dan begitu juga sikap sempurnanya mau kembali dari pendapatnya atau menganulir pendapatnya ketika sudah nyata apa yang benar di hadapannya. Wa annahu, dan sikap sempurna juga bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yaqbalu al-haqqah, dengan lapang dada menerima kebenaran, hatta minim ro'atin, walaupun itu datang dari seorang perempuan yang ia tidak diunggulkan lah. Atau bahasa kita bukan siapa-siapa, seorang tokoh Amirul Mukminin dikritik rakyatnya, langsung menerima kritikan itu dan berani menganulir fatwanya, bahkan menyampaikan ucapan permohonan maaf ya. Wa yatawadhu, dan Sayyidina Umar itu tunduk lahu kepada kebenaran, tidak egois ya. Nggak ada cerita malu-malu ya. Ini salah, mohon maaf, selesai persoalannya. Wa annahu, dan sesungguhnya Sayyidina Umar itu mu'tarifun, mengakui bifatlil wahidi alaihi, atas keunggulan seseorang pun ya, atasnya. Artinya ya sudah, kamu memang lebih unggul di bagian ini minimal kan. Kamu tahu apa yang saya tidak tahu, ya kamu lebih unggul ya. Jadi enteng untuk mengakui. Padahal Sayyidina Umar itu Pak ya, salah satu dari al-mubasysyirina bil jannah, sudah dijamin masuk surga. Orang terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar. Jadi dari umat Nabi Muhammad terbaik nomor 1 Nabi Muhammad SAW, terbaik nomor 2 Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, terbaik nomor 3 Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu sudah ketetapan ya. Artinya ini orang yang sangat istimewa, tapi tetap mau mengakui ketika ada orang yang mengkritik dan menyalahkan, karena itu benar. Walau fi adna mas'alatin, walaupun hanya dalam masalah yang sangat rendah, sepele saja, atau tidak bicara halal haram ya. Cuman ya kamu jangan banyak-banyak, terus dirubah kalau sekarang sudah boleh banyak. Nggak bilang haram, nggak bilang wajib, enggak. Itu komentarnya Ibnu Taimiyah. Untuk masalah yang sesederhana itu atau sepele lah dalam masalah kita, Sayyidina Umar dengan lapang dada mengakui bahwa ya ini lebih unggul dari saya, lebih paham di bagian ini minimal. Ketika Sayyidina Umar ternyata tidak sama dengan ayat tersebut, atau anjurannya atau seruannya kok tidak sama dengan firman Allah. Maksudnya tidak searah begitu ya. Kemudian ini prinsipnya Ibnu Taimiyah yang keren ya. Walaisa min syartil afdoli alla yunabbihahu al-mafdulu li amrin minal umuri. Dan bukanlah syarat keutamaan seseorang itu, atau bukanlah seseorang itu disebut utama, harus ada syaratnya, yaitu la yunabbihahu al-mafdulu, tidak memperingatkan kepadanya orang yang di bawahnya. Jadi seseorang itu disebut unggul bukan disyaratkan harus tidak pernah disalahkan oleh yang di bawahnya. Nggak ada syarat begitu ya. Fi amrin minal umuri, dalam masalah apapun ya. Jadi nggak ada persyaratan orang disebut paling hebat kalau tidak pernah bisa disalahkan. Tidak ada begitu ya.
siapapun itu mesti salah. Kalau syarat disebut orang paling utama adalah orang yang tidak pernah bisa disalahkan, ya berarti tidak ada orang begitu ya. Kenapa? Karena mesti ada perkara dia di bawahnya orang lain, walaupun kita sepakat lebih unggul. Jadi kira-kira begitu. Lalu perhatikan bagaimana pendalilannya Ibnu Taimiyah. Faqad qala, maka telah berkata al-hudhudu, burung hudhud, li Sulaimana, kepada Nabi Sulaiman. Ahadtu bima lam tuhid wajituka min sabain binaba'in yakin. Wahai Sulaiman, aku tahu apa yang tidak engkau ketahui. Ya, kira-kira begitu terjemahan bebasnya ya. Dan aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa berita yang sangat meyakinkan. Ya, maksudnya Ibnu Taimiyah, burung hudhud saja yang jelas tidak mungkin setara dengan Nabi Sulaiman ya. Mesti kita sepakat, mesti di bawahnya Nabi Sulaiman. Namanya aja burung ya. Di bawah manusia, atau apalagi manusianya malah Nabi Sulaiman. Tetapi dengan begitu percaya dirinya, burung hudhud berkata, saya tahu apa yang tidak Anda tahu. Dan itu memang benar ya. Jadi bukan klaim saja. Kemudian ini tentang ucapan Nabi Musa kepada Nabi Khidir ya. Qala Musa lil Hadar. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Bolehkah saya ikut kamu, kemudian kamu ajarkan kepada saya apa yang kamu diajarkan ya, berupa ilmu, berupa kebenaran ya. Artinya yang saya tidak tahu saya ingin belajar kepada Anda, begitu ya. Itu Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir. Itu dalam surah Al-Kahf. Kemudian perhatikan ini komentarnya Ibnu Taimiyah. Wal farqu baina Musa wal Hadari a'dhamu minal farqi baina Umar wa baina asbahihi minas sahabati. Sedangkan ya, jadi wawunya itu wawu haliyah ya. Sedangkan keutamaan atau perbedaan keutamaan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir itu jelas lebih berbeda ya, di antara keutamaan Sayyidina Umar dibandingkan orang-orang yang sama dengan beliau statusnya sebagai sahabat ya, sebagai sahabat ya. Artinya perbedaan derajat Nabi Musa dengan Nabi Khidir sebagai sesama nabi itu berbeda jauh, artinya lebih jauh gapnya atau lebih utama Nabi Musa ya, kebanding atau ketimbang perbedaan antara Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau misalnya Nabi Musa dan Nabi Khidir itu selisihnya 1000 tingkat, berarti Sayyidina Umar dengan para sahabatnya selisihnya tidak sampai 1000 ya, mungkin 500 atau berapa. Itu maksudnya Ibnu Taimiyah. Artinya gap atau jarak antara Nabi Khidir dan Nabi Musa itu lebih besar, lebih panjang daripada jarak antara Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabatnya yang sama dengan beliau. Artinya sama-sama berstatus sebagai sahabat Nabi. Kemudian ini sangat menarik komentarnya Ibnu Taimiyah. Walam yakun hadza billadzi aujaba ayyakunal hadaru qariban min Musa fadlan an ayyakuna mithlahu. Walam yakun hadza, dan tidaklah kenyataan seperti ini. Artinya Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, orang yang di atas berguru kepada yang di bawahnya, atau Sayyidina Umar ditegur diingatkan oleh orang yang di bawahnya. Tidak serta-merta dengan begitu billadzi aujaba adalah mewajibkan atau memastikan ya. Kenyataan itu lalu merubah atau mewajibkan atau memastikan ya, ayyakunal hadaru, bahwa Nabi Khidir itu qariban min Musa, adalah derajatnya dekat dengan Nabi Musa. Jadi karena sudah pernah mengajari lalu jarak perbedaan derajatnya itu berubah? Enggak ya. Enggak lalu lebih dekat karena sudah mengajari, enggak begitu ya. Fatlan an ayyakuna mithlahu, apalagi lalu menjadi setara. Jadi tetap ya, gap itu tetap ada, derajat mana yang lebih unggul itu tetap ada ya. Balil anbiya'u, bahkan para nabi ya, al-muttabi'una li Musa, yang mengiringi Nabi Musa atau yang ada setelah Nabi Musa begitu ya. Kaharuna, seperti misalnya Nabi Harun, wa Yusha ya, Yusha dan Nabi Yusha ya. Wa Dawud, dan juga Nabi Daud, wa Sulaiman, dan juga Nabi Sulaiman ya. Wa ghairihim, dan juga nabi-nabi yang lain ya. Afdolu minal hadori, ya mereka saja sudah jelas lebih utama daripada Nabi Khidir, apalagi Nabi Musa. Walaupun nabi-nabi yang disebut ini tidak pernah berguru kepada Nabi Khidir ya. Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Tidak serta-merta lalu Nabi Musa itu dekat dengan Nabi Khidir derajatnya, enggak ya. Bahkan orang-orang yang di bawah Nabi Musa pun masih di atasnya Nabi Khidir, begitu kira-kira ya. Ini tidak bicara tentang saya, ini bicara tentang kita bersikap dalam menghadapi kesalahan ya. Kalau saya yang mohon maaf ya, saya tidak memohon maaf pun memang bukan siapa-siapa ya. Jadi bukan antara saya yang lebih utama disalahkan oleh yang di bawahnya, enggak.
kita setara lah ya, setara. Jadi saya disalahkan, saya tidak turun ya. Kalian menyalahkan saya, kalian juga tidak naik. Ya sama ya. Sama-sama di bawah, mau naik kemana ya. Naik tidak bisa, turun pun tidak mungkin. Sudah di paling bawah ya. Allahumma dina hadasabil.